Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Apa kabarnya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar daring, ya. Oke, anak-anak kami, untuk menghemat waktu, kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada saat pagi hari ini. Nah, pada pagi ini Ibu akan membawakan materi kelanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu materi sumber peluang usaha. Nah, itu adalah materi sumber peluang usaha ini adalah peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Ya, yang pertama faktor internal. Faktor internal ini memiliki pengetahuan yang dimiliki, kemudian pengalaman dari individu itu sendiri, dan pengalaman dari orang lain, intuisi pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Itulah kalau dari faktor internal, artinya dari dalam, itu maksudnya faktor internal. Jadi apa kira-kira pengetahuan yang dimiliki? Itu adalah merupakan satu faktor internal untuk peluang usaha. Kemudian pengalaman dari individu itu sendiri, ya itu juga adalah salah satunya. Dan pengalaman dari orang lain artinya kita belajar dari orang lain. Dan kemudian intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri itu secara otomatis ya itu ada keluar dari pikiran atau ide kita sendiri. Nah, kemudian faktor eksternal dari luar ya. Apa kira-kira faktor eksternal? Ya, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Jadi apa kira-kira masalah? Biasanya kan kalau orang lagi membuat usaha, suatu bidang usaha, biasanya selalu ada faktor yang dihadapi. Ya, kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Apa kira-kira kesulitan-kesulitan yang dihadapi kalau kita membuat suatu bidang usaha? Nah, kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya, apa kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi artinya ada inovasi, itu maksudnya, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kemudian selanjutnya cara memanfaatkan peluang menurut Dr. DJ Squad ya. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Jadi artinya kita harus percaya diri. Jangan kita misalnya sampai tidak mencurigai apa yang kita lakukan ya. Nah, kemudian jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. Jadi lingkungan statis ini lingkungan yang tetap. Jadi harus ada kita lihat lingkungan itu yang dinamis. Dinamis itu artinya harus ada peningkatan dari hari ke sehari. Artinya supaya lingkungan di mana kita buka usaha itu juga menjadi merupakan suatu pendukung utama dalam pengembangan usaha kita, ya nak ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Jadi artinya jangan terlalu kita percaya diri tapi kita tidak mau berubah ya. Harus mau kita bertanya kepada diri sendiri, apa kira-kira peluang usaha yang harus kita lakukan ya. Banyak bertanya dan mendengarkan. Nah, itu adalah merupakan caranya juga ya kalau kita ingin memanfaatkan peluang usaha ini. Jadi kalau kita banyak bertanya kepada teman-teman, lingkungan kita atau bawahan kita atau siapapun yang terlibat di dalamnya, maka kita akan boleh semakin berkembang ke depan. Dan kemudian perluas pikiran. Jadi ini juga merupakan satu hal yang sangat positif ya. Harusnya kita harus perluas pikiran. Misalnya bagaimana kita bisa mengembangkan usaha ini untuk bisa berjalan selanjutnya. Nah, yang berikut adalah pendekatan analisis peluang usaha. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisa peluang usaha ini, yaitu analisis SWOT ya, itu namanya. Merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal
dan faktor eksternal yang sudah kita bahas tadi ya nak ya, yang di atas. Kemudian SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Nah, itu juga harus merupakan satu pertimbangan bagi kita. Artinya kita harus melakukan analisa-analisa untuk pengembangan usaha kita. Yang berikut adalah analisis SWOT digunakan untuk mengetahui yang pertama ya strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya ya, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja atau SDM yang berkompeten ya dan loyal. Itu adalah merupakan satu pertimbangan ya nak ya. Kemudian yang berikut weakness ya, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kerja atau kinerja usaha. Contohnya karyawan yang kurang pengalaman, itu kan akan merupakan penghambat ya. Kalau karyawan yang kurang pengalaman dalam bidang itu, artinya harus kita lihat karyawan-karyawan yang mendukung, yang bisa siap kerja, ya, yang punya SDM yang sangat mendukung. Nah, berikut opportunity, peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Jadi kita tetap harus ada kesempatan untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, kemudian threat, ancaman, gangguan, dan hambatan. Itu juga merupakan pertimbangan kalau kita ingin menganalisa suatu bidang usaha. Ya. Kemudian yang berikut, studi kelayakan usaha. Manfaat studi kelayakan usaha bisnis ini atau antara lain digunakan untuk yang pertama ya, merintis usaha baru ya, kemudian mengembangkan usaha yang sudah ada, memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Jadi itu juga merupakan satu yang harus kita pertimbangkan dalam membuka usaha ini ya. Tahapan studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara tahap penemuan ide. Nah, harus kita temukan ide. Suatu produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. Jadi ide apa sih yang kita pikirkan? Nah, itu maksudnya ya untuk supaya nanti produk kita inilah laku. Kemudian tahap penelitian usaha. Dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan mengumpulkan. Jadi itu bagaimana kita bisa mampu menganalisa usaha kita, apakah memang sudah berjalan lancar atau belum ya. Nah, itulah kira-kira pengembangannya. Dan yang berikut adalah tahap evaluasi. Mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasikan secara rutin. Jadi ada tahap evaluasi ya. Evaluasi itu perlu karena kenapa? Itu sangat mendukung sekali anak-anak kami ya dalam pengembangan usaha ya. Jadi harus mau dievaluasi ya, diri kita evaluasi, apa yang sudah kita kerjakan kita evaluasi supaya kita tahu kemampuan sampai di mana sudah kita melakukannya. Nah, itu yang kedua, yang bagian D, tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Yang berikut tahap perencanaan pelaksanaan dan yang terakhir tahap pelaksanaan. Nah, setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pelaksanaan. Jadi harus ada realisasi, harus ada dilaksanakan. Apa yang sudah kita rancang, kita buat tadi, kita laksanakan supaya terlihat apa yang sudah akan kita lakukan. Nah, itulah kira-kira materi kita hari ini yang bisa Ibu sampaikan lewat video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kami dan tolong dicatat kembali supaya tetap mengetahui dan boleh belajar terus. Semangat anak-anak kami, tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.